Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'awalah. Alhamdulillah, pada jemaah pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian, di pagi yang mulia ini 18 di pagi yang mulia ini di pertengahan bulan Muharram dan di penghujung bulan Agustus, kita bersyukur kepada Allah, kita berjumpa lagi dalam Kultum, kuliah 7 menit, kadang lebih sedikit 7 menit ya, membincangkan solusi kehidupan yang kita cari. Dalam 10 serial kita sudah bicara tentang Ya Hayyu Ya Qayyum. Mudah-mudahan bisa didengar lagi melalui kemudahan YouTube ya. Sekarang ini kita akan lanjutkan dengan hadis Rasulullah SAW yang merangsang kita beristighfar. Kemarin Ya Hayyu Ya Qayyum, ini pula istighfar. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Al-Hakim, hadis ini selalu disebut oleh ustaz-ustaz kita, penceramah kita. Rasulullah mengingatkan, katanya apa? Man aksaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang rajin beristighfar. Kemarin Ya Hayyu Ya Qayyum, sekarang pula istighfar ya. Dua-dua baik. Siapa yang rajin beristighfar, tekun beristighfar, Allah akan berikan kepadanya 3 pulangan besar. Pertama, kegundahannya akan dilenyapkan Allah. Penyakit kah, COVID-19 kah, apakah. Kemudian kesempitan hidupnya akan dilapangkan Allah. Dah 2 ya. Yang ketiga, Allah akan berinya sumber rezeki tanpa diduganya. Kalau terjemahan secara formalnya di sini, siapa yang tekun beristighfar, niscaya Allah akan menyelesaikan segala kegundahannya. Allah akan menciptakan solusi dari segala kesempitan yang dialaminya dan akan memberinya rezeki di luar jangkaan. Subhanallah. Istighfar ya. Apa hubungan kait istighfar dengan 3 perkara ini? Kenapa ada Kenapa ada kegundahan? Karena dosa. Kenapa ada kesempitan hidup? Karena dosa. Kenapa susah sumber rezekinya? Karena dosa. Jadi istighfar melenyapkan dosa. Itulah rasionalnya. Kalau orang rajin istighfar, urusannya akan diselesaikan Allah. Karena dosa yang menyekat dari kelapangan rezeki, keselesaan hidup, ketenangan jiwa, dosa tadi sudah dilenyapkan dengan istighfar. Di sini ada kisah nyata. Kita bersama kisah nyata. Kisah nyata ini diambil dari sumber yang dihimpunkan oleh seorang ulama kenamaan tersohor di seluruh dunia, Dr. Ain Al-Qarni, yang punya buku, bukan saja orang Islam membaca, orang non-Muslim pun baca bukunya. Don't be sad, tajuknya. Jangan sedih. Dicetak dalam, tak silap, lebih 20 bahasa dunia dicetak bukunya itu. Don't be sad. Buku motivasi. Jadi Dr. Al-Qarni ada menukil kisah motivasi seorang muslimah kematian suami. Boleh kita semak di sini kisahnya. Seorang ibu berkata, suami saya meninggal dunia. Di sini teks Arabnya ada. Qalat imra'atun mata zawji wa ana fi 30 min umri. Mata zawji wa ana fi 30 min umri wa indi minhu 5 atfal banina wa banat. Ini teks Arabnya ada di sini. Sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Melayu. Seorang ibu berkisah, suami saya meninggal dunia. Saya masih berusia 30 tahun. Kami dianugerahi 5 orang anak, lelaki dan perempuan. Lantas pada pandanganku, dunia sungguh gelap. Akan mentarbiyah, akan memberi makan 5 orang anak. Saya menangis dengan dahsyat. Saya khawatir mata saya jadi buta karena banyak menangis. Kata, menangis dia. Belum ada ide lagi ya. Saya meratapi nasib saya dan anak-anak.
Saya dilanda putus asa, dililit kegundahan. Memandangkan anak-anak saya masih kecil, kami tidak mempunyai sebarang sumber keuangan, tidak ada pekerjaan. Yang bekerja suaminya, suami sudah meninggal. Ada sedikit uang peninggalan ayah saya belanjakan dengan sangat jimat cermat. Itulah untung ada sedikit duit dari ayah si istri. Sewaktu saya berada dalam bilik, ketika dia dalam kegundahan tadi, dia masuk bilik, saya membuka radio Al-Quranul Karim. Di sana ada radio dakwah, radio Al-Quranul Karim. Seorang mursyid, pembimbing rohani membaca hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, Man aksaral istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang tekun beristighfar, Allah akan menyelesaikan segala kegundahannya, Allah akan menciptakan solusi dari segala kesempitan yang dialaminya, dan akan memberinya rezeki di luar jangkaan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Dia mendengar hadis ini, dia terpegun mendengarnya. Lantas saya beristighfar sebanyak-banyaknya. Dia beristighfar. Dia yakin. Nah, itu syarat nak berjaya hidup itu bila ada solusi yang dikasih Rasulullah, ada solusi dari Al-Quran, kita kena yakin. Dia beristighfar sebanyak-banyaknya. Saya juga menyuruh anak-anak saya beristighfar. Anak yang 5 orang duduk semua sama-sama beristighfar. Ayo anak kita beristighfar. Beristighfarlah satu keluarga. Bila satu keluarga itu duduk berzikir, beristighfar, baca Quran di rumah, malaikat akan datang. Malaikat akan mengkerumuni penduduk rumah itu, penghuni rumah itu. Malaikat akan membawa rahmat. Malaikat akan menyampaikan message kepada Allah. Ada malaikat yang tugasnya mencari di mana orang berhimpun. 2 orang, 3 orang berhimpun di rumah, membacakan hadis, membacakan ayat. Datang malaikat ke situ membawa rahmat. Nanti sebaik saja selesai halakah duduk bersama keluarga, malaikat akan melaporkan kepada Allah, ya Allah, keluarga ini tadi 2 orang, 3 orang berkumpul membincangkan ayat, membincangkan hadis setelah sholat subuh contohnya. Subhanallah, setelah kami anak beranak beristighfar selama 6 bulan. 6 bulan dia bermujahadah. Tiba-tiba ada suatu proyek pembangunan yang melibatkan harta milik mereka. Dia memperoleh pampasan ganti rugi dalam jumlah jutaan rial katanya. Ini orang Saudi Arabia ya. Kemudian dia pun selesailah masalah uang. Anak saya yang sulung mengungguli pelajar di kawasan kami. Anaknya karena dididik dengan istighfar di rumah, dididik dengan zikir, bila pergi belajar ke sekolah jadi top student. Bahkan dia berjaya menghafal Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Betapa kayanya ibu ya. Walaupun tidak ada suami, anak walaupun tidak ada ayah, tapi saja dia anak Al-Quran. 30 juz sudah ada di dadanya. Sayang kalau anak ramai di rumah, satu tidak ada yang hafal Quran. Sayang ya. Ayah ada, mak ada, datuk nenek ada, uang ada, semua ada. Tapi tidak ada Quran di dada anak mereka. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya dia selaku anak yatim mendapat perhatian dan bantuan masyarakat. Orang tahu dia anak yatim, tidak ada ayah. Masyarakat bertungkus lumus, bekerja sama, meringankan beban si ibu tunggalnya, ibu kematian suami. Rumah kami penuh dengan kebaikan dan rahmat. Kami akhirnya hidup selesa dan bahagia. Kegundahan dia yang kematian suami tidak ada lagi. Ditukar Allah dengan kebahagiaan itu dalam hadis tadi. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan menyelesaikan segala kegundahannya. Wa min kulli dhikin makhraja. Allah akan menciptakan solusi dari jalan, dari kesempitan yang dialaminya. Ada apa saja masalah dia akan diselesaikan Allah. Dan Allah berinya rezeki dari sumber yang tidak diduga. Semua anak-anak saya lelaki perempuan menjadi anak soleh dan solehah. Katanya 5 orang menjadi manusia. Menjadi orang semuanya anak-anaknya. Dididiknya dengan baik. Dicajingnya dengan istighfar dari awal. Lenyaplah segala kegundahan dan kesedihan saya selama ini. Saya yakin saya menjadi wanita yang paling bahagia. Dalam bahasa Arabnya di sini katanya apa? Wa aslahallahu li kulla abna'i wa banati wa dhahaba anni alhammu wal hazan wal gham wa sirtu as'ad imra'atin. Sayalah manusia yang wanita yang paling bahagia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi solusinya apa?
banyakkan istighfar. Di sini ada satu istighfar yang dicadangkan, dalam cerita tidak ada dicadangkan satu istighfar, tapi kita pilih daripada hadis Nabi istighfar yang pendek yang kita buat, namanya istighfar 13 dalam satu. Besok kita lanjutkan yang apa yang 13 itu. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau istighfar yang pendek ambil pada surah Baqarah, boleh juga ayat 285 di penghujung Baqarah, ayat second last, ayat 2 terakhir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Untuk ambil berkat, mungkin ramai jemaah yang hafal sudah amanah Rasul ini, kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang buka Quran boleh dilihat halaman terakhir suratul Baqarah, halaman 49 ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Fokusnya, highlightnya kepada ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Inilah dibaca banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah menghilangkan kegundahan. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baiklah, mudah-mudahan besok kita lanjutkan. Kalau panjang umur, kalau badan sehat, mudah-mudahan Allah beri kita motivasi tetap untuk mencintai ilmu, supaya kita dapat menempuh perjalanan hidup ini dengan sinaran wahyu dari langit. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضنا يا كريم. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم ارفع عنا، اللهم اكشف عنا هذا الوباء بما شئت وكيف شئت. اللهم اكشف عنا هذا الوباء بما شئت وكيف شئت. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين هذا الوباء بما شئت وكيف شئت. إنك على ما تشاء قدير. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. جزاكم الله خيرا. إني أحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.